Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita sudah bisa dan mampu menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-29. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kesempatan yang baik kepada kita, bahwa sesuai dengan firman Allah bahwa kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk berpuasa ini bertujuan untuk menjadi manusia yang bertakwa atau manusia yang muttaqin sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Maka ketika kita sudah dibentuk, digembleng dalam 1 bulan ini untuk menjadi manusia yang muttaqin, implementasi dari sebuah manusia yang muttaqin adalah manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu tidak lepas dari sebuah keseimbangan antara ruh dan jasad kita. Keseimbangan antara manusia seutuhnya, yaitu manusia yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa. Ketakwaan, keimanan itu implementasinya adalah bagaimana hubungan horizontal kita kepada Allah dan hubungan vertikal kita kepada manusia. Karena apa? Karena kesempurnaan manusia, khususnya orang muslim, sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, bahwa kebaikan hubungan kita kepada Allah sempurna, kemudian hubungan kita kepada manusia sempurna, itulah yang disebut dengan manusia yang sempurna. Dalam kesempatan ini, mari kita mencoba untuk melihat satu buah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya kurang lebih bahwa kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ketika kita sudah menyembah kepada Allah sesuai dengan firman Allah ini, maka hubungan kita dengan Allah akan terjaga. Menyembah itu adalah beribadah, khususnya ibadah maudhah. Wabil khusus bahwa sholat. Ketika kita sudah menyembah kepada Allah, maka hubungan kita kepada Allah akan tersambung secara langsung. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah menyembah Allah, sudah beribadah, hubungan kita kepada Allah sudah sempurna, ibadah kita sudah mendekati kesempurnaan, maka kewajiban selanjutnya hubungan kita kepada manusia bagaimana? Khususnya kepada kedua orang tua. Tidak termasuk umat Kanjeng Nabi, tidak termasuk orang yang beriman ketika kita menyia-nyiakan orang tua kita, khususnya ibu. Kemudian dalam keterangan hadis Nabi, bagaimana siapa orang-orang yang patut dihormati? Yang pertama adalah ibu, kemudian ayah. Sesuai dengan firman Allah ini, kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, setelah wabil walidain ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, kita berbuat baik, berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Kemudian dalam puasa ini, di bulan-bulan puasa ini, kita sudah di satu buah kewajiban zakat, infak. Allah sudah melipat gandakan pahalanya di dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan infak kita, sedekah kita, zakat kita,
Selain zakat fitrah, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk berbuat baik, memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin. Ini kewajiban untuk menyempurnakan iman kita, untuk menyempurnakan hubungan kita kepada manusia. Kemudian setelah kita berbuat kepada anak yatim dan fakir miskin, ini ada kewajiban lagi. Kepada siapa? Wajaridil qurba wal jaridil junubi wasohibi bil jambi. Siapa orang-orang yang harus kita hormati? Pertama adalah, tadi saya sampaikan, orang tua, kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak yatim. Kemudian dalam ayat ini disebutkan, dalam ayat ini wajaridil qurba wajaril junubi wasohibi bil jambi. Ini adalah berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, baik itu tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Dan juga kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita, teman-teman kita. Tidak termasuk orang yang mutakin, tidak termasuk orang yang sempurna imannya. Ketika kita tidak mampu berbuat kepada teman-teman kita, tidak mampu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, meskipun seberapa tinggi ilmu kita, seberapa juz hafalan kita terhadap Al-Quran ini, ketika kita tidak mampu berbuat baik, implementasi dari budak akhlak ini, maka tidak termasuk orang-orang yang sempurna puasa. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, wabnis sabil, kita juga harus menyayangi, berbuat baik kepada ibnu sabil, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak di sekitaran kita orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tidak diperhatikan oleh kita. Mereka berjuang sendiri, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya untuk agama. Ada guru-guru ngaji di musola-musola, ada guru-guru di madrasah-madrasah tasmiyah, jauh dari perhatian pemerintah, jauh dari perhatian orang-orang kaya. Mereka berjuang untuk keluarganya, mereka berjuang untuk agamanya, tetapi kita tidak pernah memperhatikan mereka. Maka itu pun dalam pembagian zakat kadang-kadang terlupakan oleh kita. Padahal mereka berhak untuk menerima itu semua. Makanya kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang benar-benar puasanya ini diterima oleh Allah, orang-orang yang mutakin, orang-orang yang percaya bahwa firman Allah ini benar, bahwa kita ingin termasuk orang-orang yang sempurna, yaitu orang-orang yang hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia ini baik. Hablum minallah wa hablum minan nasnya ini sempurna, seimbang, maka jangan lupakan mereka. Ibnu Sabil. Kemudian siapa lagi orang yang wajib kita hormati, orang yang wajib kita hargai di dunia ini, yaitu sesuai dengan ayat ini, wama malakat aimanukum, hamba sahaya yang kita miliki. Kalau zaman dulu hamba sahaya itu adalah budak, tapi zaman sekarang ini pembantu kita, orang yang bekerja pada kita, itu wajib kita hormati. Bahkan itu termasuk orang-orang yang jadi tanggungan kita. Kita wajib untuk menzakati mereka. Jangan-jangan kita kepada mereka itu berbuat tidak baik, membeda-bedakan pembantu dan sebagainya. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang wajib kita hormati, wajib kita hargai dalam kehidupan kita ini. Kemudian dalam ayat ini yang terakhir,
Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Kita tidak boleh, Allah tidak suka orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Dengan ending dari sebuah puasa ini, implementasi dari ending dari sebuah puasa ini adalah merendah diri. Seberapa banyak ilmu kita, seberapa banyak apa yang kita lakukan, kita tidak boleh membanggakan diri itu. Karena Allah tidak suka itu. Allah ingin kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menjalankan kewajiban ini. Inilah ending dari sebuah puasa. Tujuan dari sebuah puasa adalah untuk menyempurnakan manusia, menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah, dan menyeimbangkan hubungan kita dengan manusia. Ketika hubungan kita kepada Allah sempurna, ibadah kita baik, ibadah kita sempurna, dan kita mampu menjaga akhlak kita di hadapan sesama manusia, khususnya kepada kedua orang tua kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita, ibnu sabil, guru-guru kita, maka insya Allah inilah yang disebut dengan dari tujuan kita berpuasa. Insya Allah. Kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang sempurna sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.